Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Ijen yang sudah berkenan hadir dalam rangka diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Demak. Di sini nanti presentasi akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Pak Eko Bagus Budi. Seterusnya akan dilanjutkan dengan saya sendiri yaitu Bu Yuli. Bapak Ibu nanti setelah Pak Eko menyampaikan materi, boleh menyampaikan pertanyaan atau nanti ada disediakan sesi tanya jawab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dibawakan oleh Pak Eko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Mustaqim. Yang terhormat Bapak Ibu SMA Negeri 1 Ijen. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya pada kita sehingga pada pagi ini kita dapat berkumpul di aula dengan keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Kemudian sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan pada hari akhir nanti. Bapak Ibu, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, bapaknya Pak Wisnu ya, dan Mas Rian. Sebelum saya mulai presentasi, izinkan saya untuk membuat ice breaking ya Pak Ibu. Jadi ice breakingnya itu tebak huruf ketiga. Tebak huruf ketiga. Nanti yang bisa saya doakan disayangi pasangannya. Cluenya adalah huruf ketiga. Siap Bapak Ibu? Siap. Pak Isu siap? Siap. Selek. Huruf ketiganya adalah A. Bu ini mantap. Buku. Meja. Kalau saya salah, kurang tepat. Kalau saya konsentrasi ya. Sekarang cinta. Tuh, tepuk tangan untuk siapa? Untuk siapa? Selanjutnya Bapak Ibu, di sini kami akan mempresentasikan tentang budaya positif yang nanti akan saya presentasikan dengan rekan saya Ibu Yuli. Sebelum ke materi Bapak Ibu, izinkan saya untuk bertanya ya. Saya itu sukanya tanya-tanya. Nomor hatimu berapa? Saya suka tanya gitu. Pertanyaan pertama adalah nanti Bapak Ibu tinggal jawab setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan murid. Setuju nggak Bu? Pak? Hukuman dapat mendisiplinkan murid. Bu BK, setuju nggak Bu BK? Tidak setuju. Kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah hukuman yang positif seperti mengambil sampah, menyanyi, dan dapat mendisiplinkan murid. Jadi ngambil sampah, nyanyi, terus apa lagi ya yang positif kalau itu? Nyapu, itu dapat mendisiplinkan murid nggak Bapak Ibu? Setuju nggak? Setuju. Oke. Dan pertanyaan yang terakhir adalah pemberian hadiah atau imbalan itu dapat apa? Mendisiplinkan murid tidak Bapak Ibu? Kurang setuju ya? Siap. Saya tanya aja Bapak Ibu. Siap.
Kemudian untuk materi presentasi kali ini ada 6 materi Bapak Ibu. Yang pertama ada disiplin positif dan kebajikan universal. Kemudian yang kedua ada motivasi dan restitusi. Kemudian yang ketiga ada keyakinan kelas. Berikutnya ada kebutuhan dasar. Kemudian ada posisi kontrol dan dunia berkualitas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Lanjut, apa itu disiplin positif? Apa itu kebajikan universal? Nah, jadi Bapak Ibu, disiplin positif itu adalah disiplin bisa berarti patuh atau taat kepada aturan. Kemudian untuk kebajikan universal yaitu nilai-nilai yang sudah diyakini kebenarannya secara umum atau secara global. Nah, selanjutnya saya tanya lagi ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu coba sebutkan nilai kebajikan universal yang Bapak Ibu ketahui. Sini saya tulis ya. Saya tulis, saya save. Saya nanti dari sini saya kirim. Jadi nanti saya kasih nama pendapatnya pukul 3 saya share biar dibaca oleh fasil saya. Oke, yang pertama nilai kebajikan universal. Misalkan nih ya, misalkan saya tanggung jawab. Bapak Ibu, ya, Mbak Faiz, gotong royong. Lagi, jujur. Prestasi dan seterusnya ya. Sini apa di sini? Baik, saya share ya Bapak Ibu ya. Saya share. Tes lanjut. Sekarang teori motivasi, materi selanjutnya Bapak Ibu. Jadi untuk teori motivasi itu ada 3, seperti anak tangga gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tangga yang pertama atau tangga yang paling dasar yaitu menghargai menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi 3-tiganya ini teori motivasi semua Bapak Ibu. Tapi ada 3 tingkatannya. Saya ulangi, tingkatan yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Misalkan ada siswa, dia menghadapi tes atau ulangan atau ujian. Anak tersebut termotivasi karena takut kalau nyontek itu akan dihukum oleh Bapak Ibu guru atau oleh pengawas. Nah, karena takut untuk dihukum, sudah tahu kalau nyontek akan dihukum, maka anak tersebut akan belajar. Nah, itu termasuk teori motivasi, tapi yang paling dasar, gitu Bapak Ibu ya. Selanjutnya, contoh selanjutnya di kita nih, ada jam KPM mengajar. Termotivasi karena adanya kepala sekolah. Wah, makin bumus, saya rajin full dari awal sampai akhir, sampai detik terakhir. Karena apa? Karena kalau tidak ada bumus, takutnya wah nanti saya dipanggil dan sebagainya. Jadi takut, termotivasi karena takut ada hukuman. Gitu ya Bapak Ibu ya.
Kemudian teori motivasi yang tangga berikutnya yaitu memperoleh penghargaan atau imbalan. Jadi seorang siswa termotivasi jika ada imbalan. Paham ya Bapak Ibu ya? Misalkan seperti apa Bapak Ibu? Gimana? Ya, nanti kalau ranking 1, iya, nanti akan tingkat 1 nanti ada hadiah berupa topi miring, sepeda ya. Ada lagi contohnya Bapak Ibu? Di kita apa? Misalkan? Ya, misalnya kalau di kelas, iya. Ya bisa mengerjakan pekerjaan misalnya itu Pak, tugas ya. Silakan yang sudah selesai boleh mungkin keluar jajan, kan anak seneng Pak. Atau mungkin bolehlah mau ngapain tidur ya boleh apa ya boleh. Gitu ya Pak. Nah, teori motivasi yang kedua ini kira-kira ada dampak negatifnya nggak Bapak Ibu? Apa dampak negatifnya? Apa Bapak Ibu? Iya, kalau tidak ada imbalan, anak tersebut tidak termotivasi. Jadi ya Bapak Ibu ya, seperti kita nih bimbing tugas, kok saya nggak dapat bonus kok dari sekolah kok, jadi saya malas-malasan untuk bimbing tugas, gitu ya. Ya. Terus teori motivasi yang tertinggi atasnya, yang paling tinggi itu adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai yang dipercaya. Jadi teori motivasi ini kenapa tingkatan tangganya itu di atas? Karena teori motivasi ini datang dari intern. Kalau yang dua tadi kan dari eksternal, Bapak Bu. Ini dari intern. Misalkan seperti apa, Bu? Mengejar karir dalam hal apa misalkan? Iya. Siap. Atau enggak kalau saya pribadi, teman saya bisa, kenapa saya enggak? Tuh, Bu Nelly gitu ya Bu ya, teman saya bisa, kenapa saya enggak? Tuh, Bu Nelly ada contoh lain Bu? Saya bisa ya sudah. Teman saya bisa ya sudah lah. Tuh, itu malah fleksibel. Lanjut ya Bapak Ibu. Selanjutnya keyakinan kelas. Pernah dengar Bapak Ibu keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini mirip kontrak belajar. Jadi sebaiknya dilakukan sebelum awal pembelajaran, awal KBM. Jadi keyakinan kelas itu terbentuk dari kesepakatan guru dan siswa. Jadi Bapak Ibu. Kemudian keyakinan kelas juga terbentuk dari nilai kebajikan universal. Next. Jadi contoh keyakinan kelas bersikap positif. Jadi keyakinan kelas itu hendaknya ditulis dengan kata-kata yang baik Bapak Ibu. Di sebelah kanan Bapak Ibu itu adalah kata yang kurang tepat. Sedangkan di sebelah kiri Bapak Ibu itu ya kata-kata yang sebaiknya nanti dijadikan untuk penulisan keyakinan kelas. Misalkan datang terlambat sebaiknya ditulis datang tepat waktu. Kemudian bermain-main sendiri sebaiknya ditulis dengan mendengarkan guru saat berbicara dan seterusnya. Begitu Bapak Ibu ya. Selanjutnya contoh keyakinan kelas yang berikutnya itu adalah mengucapkan terima kasih, meminta izin pada saat meminjam, menyapa saat bertemu dan seterusnya. Kemudian keyakinan kelas juga dapat berupa setiap anggota kelas melakukan tugas, misalkan terdengar. Jadi nggak harus tertulis Bapak Ibu. Paham ya Bapak Ibu ya? Tidak harus tertulis. Kalau nggak tertulis berarti itu nggak keyakinan kelas kita, enggak. Tapi yang positif itu juga bisa jadi keyakinan kelas. Misalkan yang terdengar, Assalamualaikum Ukti. Gitu. Apa kabar? Apa yang bisa saya bantu? Saya bisa bantu nggak Bu?
Bisa. Terus yang terlihat tersenyum, memperhatikan, bersalaman dan sebagainya. Terus berperilaku, ada tanggung jawab, bekerja sama, mandiri, berempati dan lain sebagainya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Belum ya? Lanjut. Nah, kemudian untuk materi ini nanti akan disampaikan oleh teman saya, teman kita nih, bukan teman saya. Teman kita ya Bapak Ibu. Sebelum lanjut ke Bu Juli, saya ada pantun. Pernah dengar saya pantun nggak Bu? Kalau yang pernah lihat saya dengar saya pantun itu istri saya, dan kelihatannya kok nggak suka gitu. Jadi ada pantun Bapak Ibu. Belum Bu. Ikan hiu makan dinamit. Mungkin ini ikan hiunya di Israel kali. Ikan hiu makan dinamit. Yuk kita merit. Salah. Salah ulang ya Bu. Ikan hiu dimakan mbaknya. Mbaknya makan mani Pak hiu. Ikan hiu dimakan mbaknya. Yuk kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih. Ada remedi nggak Pak? Masih semangat? Masih. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir di diseminasi untuk memenuhi tugas kami dalam kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 10. Belum kenal Bu. Sudah kenal apa belum Bu? Belum. Sudah ya, tentunya ya. Kita kan teman akrab. Testing, seakrab deh. Baik Bapak Ibu, hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai kebutuhan dasar manusia. Ya, yang disebut dasar itu adalah pokok ya tentunya ya. Di sini kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis. Dari kata fisiologis tentunya ini merujuk mengenai makanan, oksigen, air, kemudian tidur. Kita seringkali menjumpai peserta didik itu ngantuk di kelas, ya. Sebagai guru, kita melakukan pendekatan. Kita bertanya, kenapa ngantuk? Nah, kira-kira apa pertanyaannya? Bergadang, betul. Bermain HP, ya. Mungkin belum sarapan, bisa saja terjadi, ya Bapak Ibu. Oh, bisa jadi ya Bu ya, kebanyakan makan. Jadi kebutuhan fisiologis ini jika tidak terpenuhi akan berdampak sesuatu untuk peserta didik maupun diri kita, ya Bapak Ibu. Nah, untuk yang kedua yaitu kebutuhan akan rasa aman. Di mana kebutuhan ini nanti setiap usia itu berbeda. Misal untuk anak usia dini, dia membutuhkan pendampingan dari orang tuanya. Dia merasa aman jika tidur di sebelahnya ada orang tuanya. Tetapi beda untuk kita Bapak Ibu, kita merasa aman jika ada suami dan istri di samping kita. Gitu ya Pak ya? Ya kurang bebas ya tempat tidurnya, sesek ya Bu. Jadi mungkin untuk anak-anak remaja seperti anak SMA, dia merasa aman mungkin jika ingin menimbulkan rasa itu bisa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler seperti bela diri ya, kayak karate, terus pencaksilat maupun taekwondo ya untuk menjaga dirinya. Untuk yang ketiga itu kebutuhan sosial.
Nah, peserta didik kita itu anak-anak yang luar biasa, Bu, ya. Dia biasanya kurang mendapatkan rasa cinta dan kasih sayang dari keluarga, ya. Karena banyak yang ditinggal merantau, mungkin mobilitas keluarga orang tuanya yang tinggi, bahkan sehingga dia mencari perhatian untuk guru-gurunya saat di kelas dengan usil atau mungkin menunjukkan kreativitasnya dia yang aneh-aneh itu. Kemudian yang keempat yaitu kebutuhan mendapat penghargaan. Yang dimaksud dari Maslow, penghargaan di sini bukan hadiah ya Bu, tetapi sebuah harga diri. Misal saat siswa kita saat mengumpulkan misalnya jawaban atau tugas, itu tidak sesuai dengan apa yang kita maksud, tapi jangan serta-merta terus ditolak, itu nggak boleh ya Bu ya, jangan ya. Tetapi kita berikan arahan bagaimana tugas itu yang benar, kita berikan ya motivasi untuk menjelaskan apa yang kita maksud untuk menyelesaikan tugas itu seperti apa. Jadi jangan sampai bukunya dirobek atau dilempar, itu jangan sampai ya, karena kita ini sudah kurikulum merdeka ya Bu. Jadi jangan sampai melakukan hal-hal yang seperti zaman dahulu. Kemudian yang kelima itu ada kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri. Ini adalah kebutuhan untuk menjadi diri sendiri. Jadi setiap anak itu mempunyai keterampilan, kemudian yang patut kita kembangkan bakat dan minatnya itu seperti apa, sesuai apa yang menjadi pilihan dari anak tersebut. Dari sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Ya, tidak ada ya, masih aman Sulaiman. Lanjut untuk yang posisi kontrol. Nah, di sini Bapak Ibu, kira-kira posisi kontrol apa yang sudah pernah Ibu memposisikan diri sebagai apa? Apakah penghukum, atau teman, atau manajernya, atau pemantau? Nomor 3, teman, ya. Kalau guru BK ini biasanya apa? Penghukum. Membuat merasa bersalah Bu, atau apa? Ayo Bu, berpendapat. Ini apa? Pemantau. Iya, pemantau. Penghukum itu yang seperti apa? Nah, jadi misalnya ada anak datang terlambat. Nah, kemudian kita hukum. Ayo, coba kamu keliling lapangan 5 kali. Atau berdiri di bawah tiang bendera sampai setengah hari sambil hormat. Nah, itu jangan sampai ya Bu jadi guru yang seperti itu. Kasihan. Jika terjadi sesuatu nanti bahaya untuk anaknya maupun diri kita. Terus yang kedua itu pembuat merasa bersalah. Jadi kita sebagai guru mengeluarkan statement-statement atau pernyataan yang membuat anak itu menjadi merasa bersalah. Misalnya hari ini ada siswa yang mengerjakan PR di dalam kelas. Kita menghampiri, kita tahu masalahnya dia, kemudian kita berargumen, kamu sudah membuat guru kecewa. Dia terus otomatis dirinya down ya Bu. Aduh, saya ini adalah murid yang paling bersalah. Ya intinya jangan sampai seorang guru itu mengeluarkan perkataan yang membuat diri siswa itu menjadi rendah diri, minder, bahkan dia merasa selalu dianggap salah di mata gurunya. Kemudian yang ketiga, ini menjadi teman, ya, teman bagi peserta didik. Kita tidak tahu setiap anak yang keluar dari keyakinan kelas melakukan tindakan yang negatif di sekolah itu selalu bernilai negatif. Usahakan kita sebagai guru itu bisa menjadi temannya, bisa menjadi teman curhatnya, menggali alasan-alasannya anak, mengapa dia sampai keluar dari keyakinan kelas.
Karena di awal kita sudah sebelumnya membuat keyakinan kelas, jika anak tersebut melanggar, nah kita harus tahu dulu alasannya seperti apa. Jangan serta-merta terus dihukum, terus membuat dia merasa bersalah. Tapi kita tahu dulu alasannya, Bu. Baru kita cari solusinya. Untuk solusi tersebut nanti akan dibahas untuk materi segitiga restitusi setelah ini. Yang keempat, itu sebagai pemantau. Pemantau ini guru mempunyai cek atau stiker atau daftar seperti kartu kendali yang dimiliki oleh BK. Jadi ini nanti digunakan sebagai bukti bahwa anak-anak tersebut pernah melakukan tindakan pelanggaran atau melanggar tata tertib maupun budaya positif di sekolah. Yang kelima yaitu mengenai manajer atau kepemimpinan. Jadi guru menggerakkan peserta didik saat dia keluar dari keyakinan kelas atau melakukan suatu kesalahan. Nah, ini nanti kita memberikan ruang kepada siswa untuk senantiasa mencari solusinya sendiri dari masalah yang dia lakukan. Tetapi guru tetap menjadi pemimpin, mengarahkan, memotivasi, memberikan solusi supaya masalahnya selesai. Kira-kira yang paling cocok untuk kita itu menjadi guru sebagai apa, Bu? Teman dan manajer, yang lebih tepatnya itu, Bu, ya. Untuk selanjutnya, ya, segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Nah, tahapannya itu ada 3. Bapak Ibu silahkan mencari salah satu tindakan anak yang keluar dari keyakinan kelas. Misalnya Bapak Ibu tentunya sudah itu ya pernah menangani beberapa kasus yang dilakukan oleh anak. Biasanya Bu wali kelas ini yang cenderung. Bu Rini coba pendapatnya apa? Contoh dari kasus yang pernah Bu Rini temui saat di sekolah. kasusnya banyak ya. Contoh kasus saja. Biasanya ini contoh anak sering datang terlambat sekolah atau anak yang sering tidak masuk tanpa izin. Ya, boleh. Baik. Ini ada kasus Bapak Ibu ya. Kita bantu menyelesaikan dengan tahapan segitiga restitusi. Bu Rini menyampaikan pernah mendapati seorang anak yang sering datang terlambat ke sekolah. Nah, kira-kira tahapan bagaimana kita untuk menyelesaikan supaya anak ini bisa kembali menjadi anak yang disiplin, jangan sampai terlambat lagi ke sekolahnya. Nah, misalnya yang pertama, kita lakukan validasi tindakan yang salah. Bagaimana melakukan ini? Yaitu anak ini kita tanyai dulu, kita dekati, melakukan pendekatan, kita bertanya mengapa sampai datang terlambat. Izinkan anak untuk mengungkapkan alasannya terlebih dahulu. Jangan serta-merta terus dihukum, itu jangan Bu ya, tidak boleh. Jadi kalau sudah tahu alasannya, kemudian apa yang harus kita lakukan? Yang kedua itu menstabilkan identitas. Jadi guru dapat memberikan pernyataan, ya intinya kamu itu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Jadi jangan terus murid itu disalahkan terus, jangan ya. Tapi distabilkan dulu identitasnya. Tidak apa-apa, mungkin sekali ini kamu terlambat, tapi besok jangan diulangi lagi. Dengan berdasarkan alasannya dia, saat kita memberikan solusi-solusinya. Mungkin dia terlambat karena satu, merawat ibunya sakit, tidak ada yang memasak. Nah,
jadi dia menyiapkan adik-adiknya. Itu kan kita nggak tahu ya, keterlambatan anak itu belum tentu hal yang negatif. Mungkin karena dia pulang malam begadang, dia akhirnya bangun kesiangan, kan belum tentu seperti itu. Jadi kita dengarkan dulu alasannya. Kemudian menstabilkan identitas, dilanjut dengan menanyakan keyakinan. Karena di awal tadi sudah membentuk keyakinan kelas, nah kita tanyai nilai-nilai apa yang telah kita sepakati supaya dia berargumen lagi. Kamu melanggar bagian apa? Oh, saya melanggar disiplin, Bu. Saya tidak disiplin hari ini. Nah, kamu tahu toh keyakinan kelas kita itu bagaimana? Jangan sampai datang terlambat, misalnya begitu. Nah, kalau begitu kita harapkan di sini nanti murid bisa menyadari kesalahannya dan berusaha tidak mengulangi lagi. Tapi kalau terjadi pengulangan, Bu, nah kan bisa ya, ada murid yang istilahnya sudah dikasih tahu tapi masih belum ada perubahan. Nah, kalau memang kita sudah kewalahan ya, sudah mengingatkan tapi tidak pernah ada perubahan, kira-kira apa yang dilanjutkan, Bu Asma? Apa ya? Ya, kalau menangani siswa yang sekiranya sudah berkali-kali melakukan suatu kesalahan, itu biasanya yang saya lakukan memberi teguran, langsung memberi teguran. Karena tadi tahapan-tahapan yang sudah Ibu sampaikan sudah benar. Yang pertama memang kita ngajari dulu, kemudian kita berikan kembali ke flash, kita ingatkan bahwasanya di kelas kita itu punya kesepakatan ya, kontrak belajar. Kalau saya bilang itu siswa itu kontrak belajar. Jadi kalau siswa sudah berkali-kali sudah saya ingatkan, saya nasihati, saya tegur keras, di teguran kelas. Jadi saya kasih misalkan HP saya sita atau bagaimana gitu, biar siswa itu jelas sebelum saya serahkan ke BK. Jadi saya sebagai guru mapel atau wali kelas di situ memang saya tegur. Kalau untuk era digitalisasi sekarang kan siswa dengan HP tidak bisa lepas dari HP. Jika HP-nya saya sita 1 hari sudah iya kayak orang bingung, Bu. Makanya HP, kuncinya HP saya sita dulu sebelum saya lapor ke BK. Dari situ dia mau berubah tidak gitu. Kalau dia sudah tidak mau berubah ya sudah, saya serahkan ke BK. Biasanya saya bilang ke siswa seperti itu tahapannya. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih Bu Asna. Ya, boleh seperti itu. Jadi memang kalau anak itu tidak ada perubahan, sudah kita ingatkan berkali-kali, kita bisa menggandeng guru BK-nya, wali kelas, bahkan kesiswaan dan kepala sekolah. Bahkan yang lebih untuk menakutkan anak lagi itu mendatangkan orang tuanya ke sekolah. Itu diperbolehkan, Bu, ya. Jadi kalau memang tahapan segitiga restitusi ini kok masih belum mempan untuk menyelesaikan kasus-kasus di sekolah kita, nah itu solusinya menggandeng Bapak Ibu guru yang berwenang lainnya, begitu. Dari sini ada yang ditanyakan? Ada Bapak Ibu? Lanjut, ini segitiga restitusi ya, sesuai dengan tahapan tadi, mulai dari validitas kebutuhan, menstabilkan identitas, lanjut menanyakan keyakinannya. Nah, ini contoh kasus yang ada di SMA Negeri 1 Mejen. Saya mencoba untuk melaksanakan tahapan-tahapan dari segitiga restitusi untuk menangani kasus anak yang datang terlambat ke sekolah. Itu ada videonya, Bu, ya. Nah, ini kesimpulannya. Jadi dari kesimpulan diseminasi budaya positif hari ini, yang pertama, kita harus menciptakan budaya positif di sekolah. Dengan cara apa saja, Bu, budaya positif? Nah, tanpa kita sadari, kita itu sudah melaksanakan. Kira-kira apa saja, Bu Naili?
budaya positif yang sudah dilaksanakan di SMA Mijen. Ya, selama ini yang sudah dilaksanakan oleh anak-anak beserta Dewan Guru itu 5S, senyum sapa salam sopan santun. Kemudian oh iya, untuk pembagian regu piket, kalau di SMA kita kan terbiasa misalkan yang piketnya hari Selasa itu anak-anak piketnya pada hari Senin pulang sekolah. Jadi pas Selasa pagi datang ke sekolah, kelasnya sudah bersih, tidak perlu merapikan meja kursi dan mungkin sampah-sampahnya karena sudah bersih sejak sore harinya, seperti itu. Terima kasih. Ya baik Bapak Ibu, luar biasa ya. Sebetulnya SMA Negeri 1 Mijen itu sudah melaksanakan budaya positif di sekolah. Saya tambahkan ya Bu, misalnya saat awal pembelajaran, Bapak Ibu guru pertama mengawali dengan doa bersama, kemudian dilanjut dengan membaca Asmaul Husna. Kemudian ada peringatan hari-hari besar Pancasila, kemudian hari besar keagamaan, kita ada acara pesantren dan lain sebagainya. Itu merupakan budaya positif. Setelah kita membentuk budaya positif di lingkungan sekolah, alangkah baiknya kita juga mendukungnya dengan lingkungan yang positif. Nah, antara kolaborasi guru dengan guru, guru dengan kepala sekolah, siswa dengan guru maupun siswa dengan siswa, itu ada kolaborasi yang harmonis ya Bapak Ibu ya. Lanjut yang ketiga, itu ada keyakinan kelas. Nah ini bebas Bapak Ibu, boleh dibentuk wali kelas secara intern maupun guru mapel, nah, pribadi antara guru mapel A, B dengan kelas yang diampu begitu, supaya untuk mengantisipasi jika ada anak yang melakukan pelanggaran itu dapat kita ingatkan dengan keyakinan kelas yang pernah kita bentuk bersama. Tetapi keyakinan kelas ini baiknya itu berasal dari siswa, jangan guru yang menentukan. Guru hanya fasilitator. Jika memang saran pendapat siswa itu kurang tepat, kita benarkan, kita arahkan yang benar seperti ini. Jadi jangan guru yang membuat peraturan, tapi siswa kita yang kita ajak untuk menyusun keyakinan kelasnya seperti apa. Dari keyakinan kelas ini nanti akan turun menjadi peraturan kelas ya. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Sudah. Baik, saya dan Pak Eko mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Ya, semoga presentasi materi yang saya sampaikan nanti bisa berguna, bermanfaat untuk Bapak Ibu guru di saat mengajar di SMA Negeri 1 Mijen. Saya akhiri cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama ya Bu.
benih yang kita tuntut laku dan tumbuh kembang kodratnya. Dengan berdiri di depan untuk memberikan teladan, dengan berada di tengah untuk menguatkan keinginan, dengan berada di belakang untuk memberikan dorongan. Kita adalah guru pembelajar merdeka yang menuntut murid kita sesuai kodratnya. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Rekan-rekan guruku, kita layaknya petani yang menyemai dan merawat benih hingga panen nanti. Rekan-rekan guruku, murid bagaikan benih yang kita tuntut laku dan tumbuh kembang kodratnya. Dengan berdiri di depan untuk memberikan teladan, dengan berada di tengah untuk menguatkan keinginan, dengan berada di belakang untuk memberikan dorongan. Kita adalah guru pembelajar merdeka yang menuntut murid kita sesuai kodratnya. Mari jadikan murid kita murid yang merdeka, seperti filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara.
yang menuntut murid kita sesuai kodratnya. Mari jadikan murid kita murid yang merdeka, seperti filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kita adalah murid pembelajar merdeka yang menuntut murid kita sesuai kodratnya. Mari jadikan murid kita murid yang merdeka, seperti filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Rekan-rekan guruku, kita layaknya petani yang menyemai dan merawat benih hingga panen nanti. Hey, rekan-rekan guruku, murid bagaikan benih yang kita tuntut laku dan tumbuh kembang kodratnya. Dengan berdiri di depan untuk memberikan teladan, dengan berada di tengah untuk menguatkan keinginan, dengan berada di belakang untuk memberikan dorongan. Kita adalah guru pembelajar merdeka yang menuntut murid kita sesuai kodratnya. Mari jadikan murid kita murid yang merdeka, seperti filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang menuntut murid kita sesuai kodratnya. Mari jadikan murid kita murid yang merdeka, seperti filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kita adalah guru pembelajar merdeka yang menuntut murid kita sesuai kodratnya. Mari jadikan murid kita murid yang merdeka, seperti filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara.
rekan-rekan guruku, kita layaknya petani yang menyemai dan merawat benih hingga panen nanti. Hei, rekan-rekan guruku, murid bagaikan benih yang kita tuntut laku dan tumbuh kembang kodratnya. Dengan berdiri di depan untuk memberikan teladan, dengan berada di tengah untuk menguatkan keinginan, dengan berada di belakang untuk memberikan dorongan. Kita adalah guru pembelajar merdeka yang menuntut murid kita sesuai kodratnya. Mari jadikan murid kita murid yang merdeka, seperti filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang menuntut murid kita sesuai kodratnya. Mari jadikan murid kita murid yang merdeka, seperti filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kita adalah guru pembelajar merdeka yang menuntut murid kita sesuai kodratnya. Mari jadikan murid kita murid yang merdeka, seperti filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Rekan-rekan guruku, kita layaknya petani yang menyemai dan merawat benih hingga panen nanti. Hei, rekan-rekan guruku, murid bagaikan benih yang kita tuntut laku dan tumbuh kembang kodratnya. Dengan berdiri di depan untuk memberikan teladan, dengan berada di tengah untuk menguatkan keinginan, dengan berada di belakang untuk memberikan dorongan. Kita adalah guru pembelajar merdeka yang menuntut murid kita sesuai kodratnya. Mari jadikan murid kita murid yang merdeka,
jadikan murid kita murid yang merdeka. Seperti filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Rekan-rekan guruku, kita layaknya petani yang menyemai dan merawat benih hingga panen nanti. Hey, rekan-rekan guruku, murid bagaikan benih yang kita tuntut laku dan tumbuh kembang kodratnya. Dengan berdiri di depan untuk memberikan teladan, dengan berada di tengah untuk menguatkan keinginan, dengan berada di belakang untuk memberikan dorongan. Kita adalah guru pembelajar merdeka yang menuntut murid kita sesuai kodratnya. Mari jadikan murid kita murid yang merdeka. Seperti filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang menuntut murid kita sesuai kodratnya. Mari jadikan murid kita murid yang merdeka. Seperti filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kita adalah guru pembelajar merdeka yang menuntut murid kita sesuai kodratnya. Mari jadikan murid kita murid yang merdeka.